Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ar-Riyad Hidayatullah Kota Bontang yang saya cintai dan saya banggakan. Perlu kita ketahui bahwa semakin sering kita mengulang, semakin sering kita mendengarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah semakin bertambah pemahaman kita dan semakin bertambah pula kebaikan, keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa anjuran atau beberapa petunjuk yang bisa kita contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita, karena kita berada di rumah masing-masing. Tidak terlepas dari kerjasama antara anggota keluarga, sehingga insya Allah hal-hal yang kita inginkan bersama itu bisa terwujud. Oleh karena itu ada 3 poin yang Ustadz mau sampaikan. Yang pertama, dalam hal pembelajaran atau belajar, anakku sekalian dituntut untuk bisa belajar secara sadar, tanpa harus diminta, apalagi tanpa harus dipaksa-paksa. Kunci daripada keberhasilan kita dalam belajar ketika sudah terbangun kebiasaan belajar tanpa diminta, apalagi dipaksa, dimarahi. Semua itu insya Allah tidak terjadi kalau kebiasaan belajar secara sadar sudah terbangun. Jadi tingkatan orang atau manusia dalam menyikapi yang namanya belajar itu, yang pertama adalah ada anak, ada orang nanti mau belajar kalau bersamaan dengan ancaman. Tentu anak-anakku siswa-siswi MI Ar-Riyad tidak ada dalam kategori ini. Kalaupun ada, ya mungkin sekali-sekali. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi ada anak nanti dipaksa, nanti diancam, atau nanti diberi hadiah, nanti diberi sesuatu yang dia inginkan baru mau belajar. Tentu ini tingkatan karakter yang paling rendah, yang harus dijauhi oleh
seorang pelajar yang visioner, pelajar yang menginginkan kesuksesan di masa yang akan datang. Berikutnya, tingkatan pelajar yang mau belajar ketika disuruh, ketika ada arahan dari luar. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tidak harus dipaksa, tapi harus disuruh dulu, harus diingatkan dulu. Tapi alhamdulillah kalau sudah seperti ini, begitu diingatkan mau melaksanakan tugas atau mau belajar, itu sudah cukup baik. Tinggal ditingkatkan lagi untuk menjadi memiliki karakter pembelajar yang sejati, yaitu anak yang belajar tanpa disuruh, belajar karena kesadarannya sendiri, belajar karena motivasi yang ada dalam dirinya, motivasi karena ingin pintar, motivasi karena ingin mengetahui banyak hal, keinginan untuk sukses di masa yang akan datang, bukan hanya sukses dalam ulangan, dalam ujian, tetapi menginginkan sukses dalam kehidupan. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang paling tinggi ketika seorang pelajar melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, itu melaksanakan karena kesadarannya sendiri, bukan karena disuruh, apalagi sampai dipaksa-paksa. Ya, tentu anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan berada pada posisi yang pertama, yaitu belajar tanpa harus disuruh, belajar karena kesadaran sendiri. Itulah yang dikatakan oleh para ahli bahwa mesin otomatis untuk menjadikan seseorang itu sukses adalah ketika sudah tertanam karakter, kebiasaan. Sukses dalam belajar, sukses dalam kehidupan berarti sudah tertanam dalam dirinya kebiasaan belajar, kebiasaan baik, kebiasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar. Insya Allah, saya menghimbau, saya mengajak, saya mendorong anak-anakku semua untuk bisa berada pada tingkatan pertama, paling jauh tingkatan kedua. Untuk tingkatan ketiga, mari kita berusaha untuk meninggalkannya, karena di masa pandemi ini kita banyak-banyak berada di rumah. Salah satu cara membantu orang tua, cara meminimalisir dampak-dampak yang kurang baik, yang tidak baik, salah satu diantaranya adalah kita memahami tugas kita sebagai pelajar dengan sesadaran-sadarnya dan menjalankan tugas itu, tugas belajar, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus diminta, tapi berangkat dari kesadaran sendiri. Tentu hal ini bisa dikembangkan kepada hal-hal yang baik yang lainnya. Contohnya ketika kita di rumah, tentu orang tua membutuhkan bantuan. Ketika orang tua membutuhkan bantuan, kita sebagai anak yang sadar, sebagai anak yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang tua, tanpa harus diminta kita harus membantu. Apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap sesuatu itu untuk melaksanakannya
ada cara yang terbaik. Oleh karena itu, anak-anak yang baik adalah tentu memilih cara yang terbaik dalam melaksanakan, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, baik itu sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.